Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Mr. Nyeleneh. Kali ini mari kita telusuri sejarah satu makanan yang bentuknya sederhana. Rasanya manis lembut, tapi menyimpan kisah yang luar biasa dalam. Getuk. Kenapa namanya begitu? Terbuat dari apa? Kapan ketela masuk ke Indonesia? Dan kapan serta mengapa getuk pertama kali dibuat? Mari kita bedah satu persatu. 1. Bahan utama, terbuat dari apa? Getuk pada dasarnya dibuat dari ketela pohon, yang juga kita sebut singkong atau ubi kayu. Bayangkan seperti ini, jika beras ibarat tuan rumah makanan pokok kita, maka ketela adalah tamu yang akhirnya menjadi keluarga yang setia saat persediaan utama menipis. Cara membuatnya, kupas kulitnya, cuci bersih, kukus sampai empuk sempurna. Buang bagian tengah yang keras. Tumbuk halus sambil campur gula merah atau gula pasir. Bentuk cantik, taburi kelapa parut kukus. Sederhana sekali kan? Tapi di balik kesederhanaan itu tersimpan perjalanan ribuan kilometer. Tuh, sejarah masuknya ketela ke Indonesia. Aslinya ketela bukan tanaman asli Nusantara. Ia lahir liar dan dibudidayakan sejak ribuan tahun silam di kawasan Brasil dan Paraguay, Amerika Selatan. Kapan sampai ke sini? Sekitar abad ke-16, pedagang asal Portugis membawanya lewat jalur laut. Pertama kali mendarat di Maluku. Baru menyebar perlahan ke Jawa dan pulau lain ratusan tahun kemudian. Analoginya, ibarat seseorang membawa benih harapan melintasi 3 samudra. Awalnya dianggap tanaman asing, tak disangka ia beradaptasi sangat baik tumbuh di tanah kurang subur, tahan kemarau, bisa dipanen kapan saja. Maka ketela dijuluki lumbung pangan di bawah tanah, penyelamat saat paceklik. Secara antropologi, masyarakat Jawa tidak sekadar menanamnya, tapi menjadikannya bagian budaya. Nama ketela sendiri diserap dari sebutan Portugis, castela. Cara mengolahnya pun berubah menyesuaikan selera dan kearifan lokal kita. Sri, asal usul nama dan kelahiran getuk. Dari mana kata getuk? Nama ini benar-benar lahir dari bunyi. Saat singkong matang ditumbuk di lesung dengan alu, terdengar suara berulang, tuk-tuk, tuk, maka jadilah nama getuk. Kapan dan dalam situasi apa ia pertama kali dibuat? Terjadi tepat saat masa pendudukan Jepang di daerah Magelang, Jawa Tengah. Saat itu beras dikumpulkan dan dibawa habis oleh penjajah rakyat menderita kelaparan hebat. Lalu muncul ide brilian, konon dari Mbah Ali Mohtar, mengubah ketela yang melimpah menjadi sajian yang enak, mengenyangkan, dan layak disantap setiap hari. Secara sosiologis, lahir dari krisis pangan, berubah menjadi kreativitas bertahan hidup. Awalnya jadi pengganti nasi, kini hadir di kenduri, syukuran, sekaten, hingga hajatan simbol kebersamaan tanpa beda status. Proses menumbuk sering dilakukan bersama. Satu lesung, banyak tangan cerminan jiwa gotong royong. Analogi mudahnya, seperti senar biola yang putus, kita tak membuang alatnya, melainkan mengganti senar baru dan tetap menghasilkan irama indah. Begitulah getuk, mengubah keterbatasan menjadi anugerah. 4. Tujuan dan manfaat. Tujuan awal diciptakan, mengatasi kelangkaan beras. Mengolah ketela agar lebih nikmat, aman, dan tidak beracun. Menjadi makanan yang murah, mudah dibagi, dan disukai semua umur. Manfaat bagi tubuh. Sumber energi besar dari karbohidrat kompleks, kaya vitamin C, kalium, serat pencernaan. Bebas gluten, cocok bagi yang alergi tepung gandum. Ditambah kelapa, lemak sehat, rasa makin gurih. Manfaat sosial dan budaya. Menjaga warisan leluhur tetap hidup. Mengikat persaudaraan lewat berbagi. Membuktikan makanan sederhana pun bisa berharga luar biasa. 5. Kesimpulan. Teman-teman, setiap potong getuk yang kita santap bukan sekadar singkong dan gula. Di sana ada perjalanan lintas benua, ketekunan beradaptasi, kepintaran menghadapi kesulitan, nilai berbagi yang tak lekang waktu. Jadi saat Anda makan getuk lagi, nikmatilah rasanya sambil mengingat. Hal hebat seringkali lahir dari hal yang paling sederhana. Penutup. Bagaimana? Menarik sekali bukan kisah di balik nama dan rasanya. Kalau Anda suka penjelasan ini, jangan lupa tekan tombol suka. Bagikan juga supaya orang lain tahu sejarah lezat ini. Dan berlangganan supaya tak ketinggalan kisah misteri kuliner berikutnya. Saya Mr. Nyeleneh, sampai jumpa di penelusuran selanjutnya.